Apakah proses hukum dilanjut jika terlapor sudah meninggal dunia? Ini pertanyaan ada kaitannya seperti yang sedang ramai sekarang, yaitu terkait dengan adanya laporan istri mantan Kadif Propam atau istri Verdi Sambo terhadap Brigadir J. Pertama, saya menjawab bahwa jika seseorang melakukan atau membuat laporan sebagaimana sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 1 angka 24 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang, atau dalam hal ini seseorang menyampaikan kepada pihak kepolisian kait atau tentang sudah, sedang, atau akan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Nah, terhadap laporan tersebut kemudian wajib oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah penyelidik akan melakukan penyelidikan. Nah, mempunyai wewenang atau mempunyai kewajiban untuk melakukan penyelidikan. Kemudian terhadap laporan tersebut setelah dilakukan penyelidikan, kemudian kalau diduga adanya suatu peristiwa tindak pidana tersebut, kemudian akan dilakukan penyidikan. Nah, dengan kaitan yang pertanyaan yang awal tadi, bahwa jika terlapornya sudah meninggal, apakah proses penyelidikan dan penyidikannya dilanjut? Nah, jika terlapor sudah meninggal dunia, memang untuk melakukan penyelidikan tidak menghalangi proses untuk dilakukan, tidak menghalangi proses penyelidikan, maka prosesnya itu tetap berlanjut. Kemudian terhadap dilakukannya penyidikan itu tidak menghambat juga bahwa proses tersebut, laporan tersebut tidak dilakukan, tetapi itu tetap dilakukan. Nanti konsekuensinya memang sesuai di dalam pasal 109 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ada 3 hal yang kemudian nantinya akan menjadi hasil yang kemudian tidak bisanya dilanjut atau bisa dilanjut. Kewenangan menuntut pidana hapus jika tertuduh meninggal dunia. Artinya walaupun nanti proses tersebut tetap jalan sampai di penyidikan, namun yang akhirnya nanti tidak boleh atau tidak bisa dilakukan penuntutan terhadap orang yang diduga itu melakukan tindak pidana, walaupun prosesnya itu kemudian di penyidikan tetap sudah dijadikan tersangka, kemudian ada bukti permulaan ya yang kemudian meyakinkan penyidik untuk kemudian proses tersebut sampai di penyidikan. Tapi setelah nyampe di penyidikan tersebut, maka konsekuensinya adalah dilakukannya pemberhentian penyidikan sehingga tidak bisa berlanjut sampai di persidangan. Namun dalam kaitannya dengan perkara yang sedang ramai sekarang, bahwa terkait dengan laporannya istri Verdi Sambo terhadap Brigadir J yang diduga ya telah diduga adanya ya suatu tindak pidana pelecehan seksual atau adanya pengancaman. Nah, ini sekarang setelah saya lihat adanya konferensi pers dari kuasa hukum atau penasihat hukum dari istri Verdi Sambo yang menyatakan bahwa terhadap laporan tersebut sudah naik ke penyidikan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya di sini yang sudah ditetapkan jadi tersangka adalah orang yang sudah meninggal dunia, yaitu Brigadir J ya, Brigadir Yosua ya. Kemudian banyak masyarakat yang menuai banyak komentar, kemudian pendapat kok sampai begitu, sampai diproses gitu.
Tetapi di sini saya memberikan sedikit tanggapan bahwa nanti proses itu sudah sampai di penyidikan, kemudian ya sekarang sudah dijadikan tersangka, itu tidak bisa dilanjut itu sampai di persidangan, itu bakalan tidak bisa. Kalaupun nanti ada yang bisa melakukan apa namanya, kalau itu bisa dilakukan penuntutan, mungkin saya harus belajar lagi itu. Masa seorang terlapor yang sudah meninggal dunia dilakukan penuntutan gitu. Nah, nanti siapa yang kemudian dituntut? Kan tuntutan pidana itu adalah terhadap orang pribadi. Jadi tidak bisa kemudian mungkin secara perdata itu dibebankan kepada keluarga ataupun saudaranya. Enggak, kalau ini siapa yang melakukan terhadap perbuatan orang tersebut, maka dia yang mempertanggungjawabkan, baik itu secara hukum gitu ya ataupun secara agama gitu. Nah, di sini mungkin saya memberikan sedikit tanggapan bahwa harusnya atau bagusnya ya pelapor tersebut, kemudian orang yang sudah meninggal dunia, terlapornya sudah meninggal dunia, yang diduga itu pelaku, bagusnya itu dicabut perkaranya, kemudian maksudnya dicabut laporannya, kemudian dilakukan penghentian. Masa seorang manusia atau manusia tidak berpikir, kemudian sebaliknya itu kalau terjadi terhadap keluarganya, maka bagaimana sih rasanya gitu ya? Masa orang sudah meninggal dunia, sudah dikubur, kemudian sudah membusuk di dalam kuburan, masih dilaporkan proses hukum, sangat sangat bertentangan dengan secara kemanusiaan, itu sangat tidak sangat tidak manusiawi gitu ya. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa saya sampaikan pada video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.